Selamat datang saudara-saudara ke program Semakin Bertumbuh. Hari ini adalah hari yang indah, yang mana kami semua tahu bahwa Allah yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kita manusia, Dia yang berkuasa. Walaupun kelihatannya tidak, walaupun kelihatannya mungkin iblis dengan roh-roh jahat itu menjadi seperti raja di dalam dunia ini dan bebas untuk mengganggu atau apa. Sebenarnya saudara, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang berkuasa. Dan iblis itu mungkin dia bisa ini itu, tetapi ada batasnya. Karena Allah yang menciptakan dunia ini. Nama saya Pendeta Bill Myers, dan saya ada teman lagi hari ini yang mau bincang-bincang dengan kita tentang kebenaran Allah. Dan saya punya teman ini namanya Pendeta Sugiantono, yang menjadi gembala sidang di gereja Sidang Jumat Allah di Bogor. Sudah berapa puluh tahun? Ada 20 tahun melayani di situ? Kurang lebih, Pak Bill. Kurang lebih. Iya, kira-kira pas 20 tahun yang dia melayani bersama dengan istrinya di gereja di Bogor itu. Berarti bahwa Saudara Sugiantono ini ada banyak pengertian tentang firman Allah dari pengalaman-pengalaman dia melayani. Dan saya senang ini hari dia temani saya di Semakin Bertumbuh ini untuk kita tukar pikiran akan hal-hal yang kita semua ingin mengerti dan ingin tahu lebih itu. Hari ini Pendeta Hendra Stefania ada di luar kota, jadi saya minta supaya Pendeta Sugiantono temani saya lagi, dan saya rasa saudara akan diberkati hari ini. Kita mau melanjutkan boleh bilang pembicaraan kita dari program yang baru selesai tentang yang itu waktu Allah menciptakan dunia ini. Dan kita dalam program yang baru lalu kita membahas bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Bintang-bintang, langit dan matahari dan yang lain-lain, sampai binatang-binatang diciptakan oleh firman-Nya. Kemudian kita mulai bincang-bincang tentang manusia yang dijadikan oleh Dia, bukan difirmankan lalu manusia jadi. Kita baca bahwa Allah dalam kitab Kejadian, dan jelas sekali bahwa Allah membentuk manusia dari debu dan membentuknya dan menafas ke dalamnya, menafas ke dalamnya sampai manusia itu menjadi satu makhluk yang hidup, yang ada jiwa dan ada roh dan ada tubuh. Dan kita tadi bicarakan hal tentang manusia ini yang diciptakan, dan Saudara Pendeta Sugiantono, perasaanmu bagaimana? Apakah sebabnya Allah menciptakan manusia? Kita mesti tahu, dan kami sudah belajar memang, bahwa Allah Dia tinggal di dalam dunia roh, dan ada jutaan malaikat, makhluk malaikat itu yang melayani Dia dan bersama-sama dengan Dia di dunia roh itu. Rasanya kenapa Dia mau ciptakan manusia dan taruh dia di dalam dunia ini? Bagaimana you punya perasaan? Ya, Pak Bill, kalau saya lihat bagaimana Allah menciptakan manusia, ini satu hal yang luar biasa buat kita. Dari penciptaan yang lalu, dalam pembicaraan Pak Bill bersama dengan saya beberapa waktu yang lalu, bahwa
Allah menciptakan manusia setelah semuanya diciptakan. Artinya Allah tidak menciptakan manusia di dalam keadaan belum ada apa-apa. Allah membuat manusia itu setelah semuanya diciptakan. Dan kemudian pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan, mari kita membuat manusia seperti peta dan teladan kita. Itu artinya manusia diciptakan yang paling istimewa. Paling istimewa, serupa, segambar dengan Allah sendiri. Dan kemudian semuanya fasilitas itu sudah ada. Bahkan Taman Eden sudah diciptakan di situ. Jadi artinya kalau Allah menciptakan manusia, membuat manusia, menempatkan manusia di tempat yang sangat indah dan diciptakan segambar dengan Dia. Saya rasa dan saya setuju dengan keterangan-keterangan firman Tuhan, Alkitab yang lainnya, bahwa memang Allah menciptakan itu bukan hanya sekedar untuk kesenangan manusia, tapi itu untuk kesenangan Allah sendiri. Memang Allah menciptakan sesuai dengan gambarnya, ya untuk kesenangannya, itu kesenangannya. Dan karena itu adalah kesenangan Allah, kita merasakan ada satu kebanggaan di dalam diri kita, ada kesukaan di dalam diri kita. Karena kesukaan yang ada di dalam diri kita itu bukan kesukaan kita, kesukaan Allah. Allah menciptakan untuk kesenangannya, untuk kesukaannya. Itu yang saya rasakan, Bob. Jadi manusia diciptakan ini satu hal yang merupakan puncak penciptaan Allah yang paling istimewa. Apa mungkin Dia ciptakan manusia untuk memelihara dia punya dunia ini atau Taman Eden ini? Ya, memang. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan tugas kepada manusia. Dan tugas-tugas itu sudah dinyatakan. Dan agar manusia memelihara ciptaan Allah, berkuasa atas ikan-ikan dan ciptaan yang lainnya. Itu memang tugas. Jadi Allah memberikan tugas dan Allah tidak membiarkan manusia hanya menikmati ciptaan-ciptaannya, tapi Allah memberikan tugas kepada manusia agar manusia menguasai, memelihara dan melakukan dengan baik begitu. Ya, ada ayat kalau tidak salah ya, ada ayat yang berkata bahwa Allah beri kuasa kepada Adam untuk memberi nama kepada semua binatang-binatang. Ya. Waduh, hebat luar itu. Biasa. Ya, itu luar biasa. Itulah. Dari mana dia bisa jadikan nama? Kalau dia lihat satu ayam, dia lalu berkata ini akan ayam. Gimana? Itu satu hal yang membuktikan dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan segambar dengan Dia. Artinya sebagian pengetahuan yang ada di dalam Allah itu ada di dalam manusia. Jadi sejak zaman dahulu, sebelum manusia jatuh di dalam dosa tentunya, itu Allah mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Yang luar biasa bisa membedakan setiap binatang dengan bentuk yang berbeda, dengan tabiat yang berbeda, dan beribu-ribu jenis binatang di situ bisa dikasih nama satu persatu. Itu merupakan kemampuan pengetahuan manusia yang luar biasa. Itu meyakinkan tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Mari kita membuat manusia seperti peta teladan kita. Jadi apa yang ada di dalam Allah, pengetahuan Allah yang luar biasa, itu ada di dalam manusia. Ya, kita baca juga bahwa Allah, kalau salah, suruh kepada Dia untuk memelihara tanaman Dia atau dunia ini juga. Dan Dia memberi kuasa kepada manusia atas segala yang sudah ada di muka bumi ini. Yang ada di atas muka bumi ini, Allah memberi kuasa kepada manusia untuk mengaturnya, untuk berbuat apa saja dengan itu. Dalam arti memelihara dan mengusahakan. Kalau boleh saya bacakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Pak Bill. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah memberikan perintah agar manusia bertambah dan kemudian menaklukkan semua, artinya menaklukkan semua binatang dan ciptaannya dan mengusahakan ciptaan Allah yang sudah diciptakan tadi. Saya rasa itu merupakan tugas-tugas sebelum jatuh di dalam dosa, tugas untuk memelihara dan untuk mengusahakan. Jadi yang tertinggi di dalam dunia ini ialah manusia. Kalau kita lihat di dalam catatan firman Tuhan itu.
Jadi manusia merupakan puncak ciptaan Allah dan diberikan kuasa. Kalau yang lainnya belum diberi kuasa. Belum. Untung bukan monyet yang Ya, jadi. Untung ya, Atau hanya ayam, manusia yang diberikan kuasa. Bagaimana kalau kita manusia harus tunduk kepada monyet? Nah? Aduh. Tetapi Allah tidak, Dia memberi itu kepada manusia yang Untuk itu menaklukkan semua. untuk menaklukkan, tetapi untuk ada pengertian dan ada otak untuk nilai sesuatu dan cari jawabannya dan melaksanakan jawaban itu. Tetapi biasanya itu hanya kepada manusia. Iya. Nah, ini menjadi satu hubungan yang sedikit ini. Ada orang yang berkata bahwa manusia datang dari turunan dari monyet, dari binatang-binatang. Iya. Ada yang bilang dari monyet dan macam-macam. Ini bagaimana you rasa ini? Ya, kebetulan, bukan kebetulan. Rupanya Tuhan memberikan satu tambahan pengetahuan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Istri saya ada masalah di dalam kandungan, kemudian diperiksakan ke salah seorang dokter. Dan di dalam kedokteran itu ternyata ada alat-alat yang cukup canggih dapat mengetahui apa yang ada di dalam rahim istri saya. Saya lihat memang pada waktu itu ya ada tanda kehamilan, tapi dalam keadaan dia hamil itu kok tidak ada sesuatu, malah tubuhnya semakin menurun kesehatannya. Dan dilihat ternyata betul bahwa di dalam memang ada janin, tetapi janin itu sudah mati. Dokter mengatakan kalau janin itu biasanya walaupun hanya satu titik itu ada kehidupan di situ. Nah, dari situ saya bisa mulai memikirkan bahwa kalau misalnya seperti teori yang Pak Bill katakan bahwa manusia dari monyet. Saya rasa kejadian monyet dan kejadian dari janin manusia itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Yes. Sangat berbeda. Dan kemudian kalau saya lihat secara global saja, dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada satu monyet pun yang pergi ke gereja, dan tidak ada satu monyet pun yang pergi ke masjid. Tidak ada itu Pak Bill. Artinya monyet yang paling maju sekalipun yang bisa ke pasar, tidak ada satu kemampuan untuk berhubungan dengan Allah yang menciptakan. Tapi kalau manusia sangat berbeda. Walaupun pernah saya pergi ke daerah yang sangat-sangat terbelakang, walaupun daerah itu mereka belum mengenal tentang kekristenan, belum mengenal tentang Alkitab, tapi orang-orang itu sudah mulai takut dengan kuasa-kuasa di luar kehidupannya yang sangat-sangat membuat dia itu ada satu kuasa di atas dia itu yang membuat dia takut. Jadi ada kontak dengan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan begitu. Yang membuat satu penyembahan, entah penyembahan itu kepada bukit, kepada pohon, tapi keinginan untuk menyembah itu ada gitu. Beda dengan monyet itu secara roh dan secara pengetahuan. Secara pengetahuan, monyet yang paling maju sekalipun belum ada monyet yang bikin korek api, belum ada. Tapi manusia paling terbelakang sudah bisa itu pakai masak dengan korek api gitu Pak Bill. Jadi sangat berbeda. Sedikit lucu, isn't it? Orang yang pikir bahwa manusia keturunan dari satu binatang. Katanya orang itu bahwa mulai dengan satu ini yang kecil, lalu ini langkah-langkahnya sampai monyet, sampai kita. Tapi seperti bilang tadi, mana ada satu pun yang dalam proses yang kami dapat lihat, baik dari yang titik yang mula ini sampai menjadi binatang kecil, sampai menjadi monyet, sampai menjadi manusia, mana ada satu yang dalam proses itu? Tidak ada. Dan tidak dapat ketemu. Kalau itu memang yang benar, teori itu benar, bahwa manusia tidak diciptakan Allah, tetapi jadi dari what we call evolusi, evolusi ini, semestinya itu masih dalam proses ini hari.
tetapi tidak ada. Jadi sedikit lucu, orang yang cukup pintar untuk urus diri, artinya makan dan ini itu, mau percaya pada sesuatu yang tidak ada bukti sama sekali. Iya. Tidak ada bukti. Kalau mereka bisa ketemu satu yang dalam rantai ini yang masih berbentuk dan masih dalam kemajuan untuk menjadi manusia, nah baru kami mau pikir. Iya. Tapi tidak ada satu pun. Dan sudah beberapa ratus tahun ada manusia yang sampaikan itu teori kepada kita tentang evolusi, bahwa manusia tidak diciptakan tetapi dari evolusi, binatang. hasil evolusi. Ya. Dan sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan satu. Karena Allah yang menciptakan manusia beda dengan binatang. Ya. Tidak mungkin seekor binatang bisa diperbaiki sampai menjadi manusia. Sebab waktu kita dalam program yang lalu, kami sadar bahwa semua binatang-binatang ada karena difirmankan Allah, tidak diciptakan Allah. Itu yang bedanya. Jadi, dan katanya dalam Alkitab bahwa binatang itu akan memperbanyak dengan sesamanya. Bukan satu binatang dengan binatang yang lain dan binatang yang lain dan begitu-begitu, tetapi akan berkembang dengan jenisnya sendiri. Masing-masing. Tidak bisa meloncat jenis. Masa kalau begitu, masa bisa loncat dari jenis binatang ke manusia? Tidak bisa. Ya. Jadi sedikit saya selalu goyang kepala. Waduh, bagaimana bisa manusia yang rasanya pintar percaya sedemikian. Dan seperti you bilang tadi, saya rasa orang yang hidup yang dalam keadaan yang terbelakang itu, seperti bilang tadi, dia sendiri tidak percaya bahwa dia datang dari binatang. Dia percaya ada sesuatu kuasa yang lebih tinggi dari dia. Apalagi kita yang sudah terpelajar, sudah sekolah dan sudah pintar, boleh bilang, bukan kita menghina orang yang terbelakang, tetapi kita yang ada sempat untuk belajar dan ini kita yang bilang bahwa mungkin kami datang dari ini. Nah, kita lihat bahwa Allah ciptakan manusia lain daripada binatang-binatang yang lain. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Dari binatang atau burung atau ikan atau makhluk yang lain boleh bilang. Sangat beda. Lalu kita baca tadi bahwa Allah memberi dia tugas untuk memelihara ciptaannya dan binatang-binatang dan berkuasa atas binatang semua. Kemudian kita bisa baca dalam Alkitab bahwa Allah perhatikan bahwa manusia ini yang satu-satunya yaitu Adam kesepian. Ya. Dalam satu pikiran kita bisa bilang, masa dia bisa sepi? Ada binatang-binatang banyak, ada ini dan itu, tetapi Allah merasa bahwa tidak baik sendirian. Tidak baik sendirian, artinya dia sepi karena tidak ada sesama. Binatang-binatang, mengerti binatang-binatang waktu diciptakan, difirmankan, ada pasangan. Ya. Tetapi manusia hanya sendirian. Ya. Nah, kemudian kita baca bahwa Allah merasa kasihan sama Adam. Ya. Nah, dapatkan you cerita sama saya, sama kita, bagaimana Allah teruskan dengan persoalan ini? Bagaimana dia? Ya, setelah Alkitab memberitahukan kepada kita, setelah Allah melihat bahwa Adam tidak baik sendirian, maka pada waktu Adam tertidur diambil sebagian dari tulang rusuknya, kemudian dibungkus dengan daging, dan kemudian jadilah manusia, yaitu Hawa, teman hidupnya.
yaitu perempuan, karena diambil dari si Adam, dari Adam. Dan akhirnya keduanya ditempatkan di Taman Eden. Nah tadi firman yang datang tadi Pak Bill, Allah memerintahkan agar mereka bertambah-tambah, karena Allah sudah memberikan teman hidupnya bagi Adam, yaitu Hawa. Nah, Hawa kelihatannya berbeda sedikit itu penciptaannya. Kalau Adam kan dibuat oleh Allah dari debu tanah, tapi kalau Hawa lain lagi. Hawa itu diambil dari tulang rusuk, kemudian dibungkus dengan daging, dan kemudian menjadi Hawa, yaitu teman hidupnya. You ada pengertian mungkin kenapa Allah tidak berfirman saja dan ada Hawa? Kenapa Allah tidak membentuk? Kenapa Seperti Adam. satu makhluk yang Ya. tersendiri? Kenapa dia ambil tulang dari Adam, you rasa? Memang tidak ada. Iya, tidak ada dalam keterangan di Alkitab. dalam itu. Tapi ada satu ungkapan. Kebetulan saya mendapatkan satu gambaran yang bagus sekali, yaitu seorang pria dan seorang wanita. Dan di dalam kata-kata itu sangat baik sekali. Si Hawa tidak diambil dari tulang kepala supaya tidak menjadi kepala. Tidak diambil dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak. Tapi diambil dari tulang yang dekat dengan hati, supaya dekat dengan hati dan dikasihi dan dilindungi. Begitu, itu baik sekali. Jadi rupanya itu rencana Allah, bukan rencana. Wah, kalau kita ingin kenapa? Wah, kita tidak tahu Pak Bill. Itu hanya kita tahu keterangan bahwa begitulah kejadiannya. Dan rupanya apa yang dibuat oleh Allah itu mempunyai maksud yang memang indah, maksud sangat mulia. Dan agar si Hawa itu dapat menemani si Adam, dan si Adam itu dapat mengasihi si Hawa, melindungi si Hawa, dan bisa bekerja bersama-sama, begitu. Ya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menakutkan ya. Bagaimana you rasa siapa yang tertinggi, lelaki atau perempuan? Ya, kalau kita lihat di dalam keterangan-keterangan yang lain yang jelas. Jangan yang lupa you punya istri akan lihat ini. Yang jelas yang tinggi itu adalah Adam. Adam itu kepala. Dan ini pun juga Alkitab di dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi bahwa suami adalah kepala seperti Kristus terhadap jemaat, kepada jemaat. Jadi suami adalah kepala, itu kalau susunan secara hierarkinya. Jadi suami kepala, istri adalah temannya, dan ya kemudian anggota di dalam keluarga yang lain. Seperti Kristus dan jemaat. Kristus kepala, jemaat adalah anggota di dalam tubuhnya. Jadi suami istri itu sebagai satu gambaran antara Kristus dan jemaat. Itu di dalam Perjanjian Baru. Saya rasa susunan seperti itu memang sudah Allah tetapkan. Dan itu lebih tinggi. Nah, makanya pria lebih tinggi karena memang diciptakan lebih utuh. Kalau si Hawa kan sebagian saja. Sebagian dari Adam. Nah, kalau Adam secara utuh dibuat oleh Allah dari bahan yang sama, yaitu dari tanah, debu tanah. Tapi si Hawa diambil dari bagian si Adam. Jadi ya jelas Pak Bill, nah, Adam itu lebih tinggi karena Hawa itu sebagian dari Adam. Hati-hati kamu. Saya lagi pikir begini. Memang Allah menciptakan lelaki dulu. Bukan dengan maksud dia lebih tinggi dari perempuan. Iya. Nah, memang ada ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa lelaki suami menjadi kepala rumah. Memang harus ada satu yang menjadi kepala. No question about that. Tetapi dalam ini pribadi ini, kalau saya tidak begitu berani untuk berkata bahwa lelaki lebih tinggi dari perempuan. Sebab seperti bilang tadi, tulang itu diambil dari tengah, bukan dari atas kepala, bukan di kepala, bukan di kaki, tetapi dari tengah. Berarti boleh bilang sama ini. Memang oleh karena perlu satu untuk
ambil putusan atau apa saja. Memang ada baiknya yang kita turut Alkitab yang berkata bahwa lelaki. Tapi ada ayat juga dalam Alkitab yang berkata karena salah ini bahwa dan saya tidak salah bahwa kalau kita menikah, artinya menjadi suami istri, kita menjadi satu. Jadi berarti perempuan adalah kepala juga dan lelaki juga, karena kita jadi satu di dalam Tuhan. Kalau satu di dalam Tuhan, artinya kalau kita menjadi suami istri, saya rasa sukar untuk saya pribadi untuk berkata bahwa saya yang lebih tinggi dari istri saya. Nah, di dalam rumah tanggaku pribadi ini, memang saya punya istri serahkan kepada saya untuk bikin putusan-putusan yang penting untuk keluarga. Dia serahkan kepada saya, dia selalu bicara sama saya dan memberi tanggapannya, tetapi dia serahkan kepada saya bukan karena saya memaksa dia dan merendahkan dia. Dan saya rasa mungkin itu satu hal yang mungkin kita lelaki sedikit kurang baik. Kita merasa lebih tinggi, jadi kita merendahkan perempuan. Padahal dalam pandangan Tuhan, sebenarnya dalam pandangan Tuhan, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Sebab kami semuanya jiwa. You jiwa, saya jiwa. Apa you jiwa lelaki, jiwa perempuan, menjadi soal dengan Allah. Tetapi dalam dunia ini memang kita dibentuk lelaki sama perempuan. Jadi yang maksud saya untuk bicara hal ini, Allah paling takut akan kesombongan. Allah paling benci kesombongan. Dan kalau you atau saya merasa lebih tinggi dari istri atau dari perempuan, itu adalah biji dari atau itu bisa dari kesombongan yang mulai bertimbul dalam kita. Dan kita menjadi sombong. Kalau kita sombong, Allah memisahkan diri dari kita. Kita dipisahkan dari Dia. Jadi saya rasa walaupun istri serahkan kepada kita untuk memimpin, yes. Tetapi hati-hati kita yang lelaki, dan kita sudah mau habis waktu lagi, kita mau hati-hati, jangan sampai kita merasa tertinggi. Merasa lebih tinggi. Sebab perempuan ada sifat atau pekerjaan yang kami tidak miliki. Seperti di Alkitab berkata, mana ada kasih seperti seorang ibu. Saya sebagai seorang ayah, ada anak, kasih saya beda dengan kasih sayangnya istriku kepada anak. Jadi saling menolong ini dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, supaya kita semua akan siap untuk bertemu Dia. Jadi tadi saya sedikit tusuk you. Terima kasih. Tetapi itu satu awasan. Bukan maksud. Itu satu awasan memang baik, Pak Bill. Saya setuju dengan itu. Jadi memang dari asal usul seperti penciptaan jelas bahwa pria itu lebih tinggi. Namun itu catatan. Memang jangan sampai walaupun ciptaannya lebih tinggi itu dalam arti itu menjadi negatif, menjadi sombong dan merendahkan yang satu. Karena Allah menciptakan sebenarnya sama. Hanya fungsi saja yang berbeda. Fungsi, benar. Nah, itu yang kami banyak kali. Well, kita lihat bahwa waktu kita sudah lari lagi. Dan sudah waktunya buat kita tinggalkan saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara dalam kehidupanmu sehari-hari. Sampai kami berjumpa lagi pada program yang berikut. Jangan lupa mengasihi suamimu dan mengasihi istrimu sama seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita akan ikut Tuhan dalam hal itu, kami akan sadar bahwa tidak ada yang tinggi, tetapi kita semua sama di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati sampai kami bertemu lagi di program yang berikutnya.